pasang badan. Mantan Kapten Timnas Indonesia Evan Dimas angkat bicara soal desakan Sintayong untuk dicopot dari jabatan pelatih skuad Garuda oleh segelintir netizen di media sosial. Melalui Instagram pribadinya, Evan Dimas memberikan pandangan yang lebih luas kepada para pengkritik Sintayong. Ia bahkan membeberkan fakta bahwa para pemain Timnas Indonesia khususnya yang bermain di Piala AFF 2024 masih kesulitan untuk mendapatkan menit tampil. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih Timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga, kata Evan Dimas di stories Instagram pribadinya. Pendapat pemain yang saat ini memperkuat Persik Kediri ini tentu bukan asal bicara. Tentu saja kiper andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yakni Cahya Supriyadi belum bisa bersaing di kasta teratas Liga Indonesia, Liga 1, dan hanya berkarya bersama klub Liga 2 Bekasi City. Sementara kiper kedua Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang 3 kali dibobol lolos, Dava Pasha, musim ini bahkan sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama sang klub Borneo FC. Tak hanya itu, pemain seperti Ronaldo Kuate pun juga tidak mendapatkan menit bermain di Liga Thailand. Bahkan Victor Deta yang menjadi super sub di Piala AFF hanya tampil sebanyak 7 kali bersama PSM Makassar musim ini. Dari fakta itulah, Evan Dimas meninggalkan pesan bahwa Piala AFF 2024 tidak bisa dijadikan satu-satunya ajang untuk menghakimi Sintayong. Sebab biar bagaimanapun, Sintayong pelan-pelan telah mendongkrak prestasi Timnas Indonesia, mulai dari lolos Piala Asia di semua kelompok umur, hingga menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Berkat tangan dingin juru taktik asal Korea Selatan itu, Timnas Indonesia pun kini juga masih berpeluang lolos untuk ke Piala Dunia 2026. Sesuai kontrak, setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berakhir, barulah masa depan Sintayong bisa ditentukan. Remehkan Timnas Indonesia, media Cina ucap kata perpisahan. Salah satu media asal Cina Seoul tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan ke Timnas Indonesia. Hal itu tak terlepas dari rivalitas keduanya pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama, memang skuad Garuda harus menelan kekalahan 2-1. Meski begitu, skuad asuhan Sintayong masih memiliki peluang untuk balas dendam ke Cina pada Juni 2025, tepatnya di Stadion GBK. Menariknya, media Cina pun sudah mengucapkan selamat tinggal ke Timnas Indonesia walau laga masih akan berlangsung 6 bulan lagi. Rupanya, salam perpisahan ini merupakan bentuk kepercayaan diri dari Cina terhadap datangnya pemain naturalisasi mereka. Cina begitu yakin bisa menyingkirkan Timnas Indonesia dan Arab Saudi hanya karena hadirnya pemain baru. Seoul pun melaporkan bahwa pelatih Cina terus mencari pemain baru sebagai amunisi tambahan untuk menghadapi laga yang tersisa, terutama menghadapi Timnas Indonesia. Di antara pemain yang disebut akan memperkuat Timnas Cina adalah Serginho, Oscar Delgado, dan Hou Yongyong. Kendati demikian, tidak sepantasnya media Cina untuk sombong dan menyebut Timnas Indonesia harus pamit karena gagal meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Sebab skuad merah putih sendiri bakal kedatangan pemain keturunan seperti Ole Romeli hingga Emiliano Jonathan yang akan jadi amunisi di lini depan. Lupakan polemik Piala AFF, PSSI kedatangan pemain berdarah Kolombia. Larut memikirkan hasil di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia sebaiknya mulai pertimbangkan pemain Kolombia yang bersedia membela tim merah putih. Seperti yang diketahui, meski sudah ada belasan pemain keturunan di Timnas Indonesia, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan jika tim Garuda masih akan menambah punggawa keturunan lagi. Bila hal itu terrealisasi, mungkin posisi gelandang bertahan yang dirasa memerlukan peningkatan, sehingga dibutuhkan pemain berkualitas untuk mengisi kekurangan itu. Sejauh ini hanya Ivar Jenner dan Permai saja yang berganti mengisinya. Tak ada gelandang bertahan murni yang benar-benar konsisten mengisi peran itu. Berkaca dari situasi ini, Timnas Indonesia pun tampaknya bisa mempertimbangkan pemain muda berdarah Belanda Kolombia, yaitu Milian Jimenez, untuk mengisi kekosongan tersebut. Milian Jimenez sendiri merupakan pemain muda yang berpotensi di sektor gelandang bertahan. Ia kini berkarir di klub kasta teratas Denmark, Aalborg BK.
julukan Raja Tackle pun melekat dalam diri Milian Jimenez sebagai gelandang bertahan tangguh lantaran kepewanya menghalau serangan lawan di Liga Denmark. Gelandang bertahan berusia 23 tahun itu pun diketahui punya garis keturunan Belanda dari ibunya. Sedangkan sang ayah merupakan warga Kolombia. Darah Indonesia dalam tubuh Milian Jimenez mengalir dari kakek dan nenek di pihak ibunya, yang merupakan kelahiran Bogor serta Madiun sebelum pindah ke Belanda. Milian Jimenez sendiri telah memasang bendera merah putih di profil Instagramnya yang seolah menjadi kode jika dirinya siap kapanpun dipanggil timnas Indonesia.